teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abriani. Saya dari kelas B di Prodi Manajemen dengan NPM 101201060. Jadi, video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya di Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan meresu materi bab ketiga, yaitu mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgen, karena dengan syahadat ini manusia akan ditentukan nasibnya di akhirat kelak. Syahadah juga merupakan perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan di alam arwah. Ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian ada juga ketentuannya yang dijelaskan dalam surat Az-Zumar dan Al-Mudaththir. Az-Zumar ayat 73 sampai 74 dan Al-Mudaththir ayat 23 sampai 27. Yang dimana disebutkan bahwa bagi insan atau hamba manusia yang melaksanakan syahadat maka selamatlah dia di akhirat. Tetapi bagi yang menolaknya, dia adalah celakalah akan di akhirat nanti. Ada juga tahapan kehidupan manusia. Manusia itu merupakan salah satu makhluk Allah yang beda dengan lainnya. Selain mempunyai akal dan pikiran, dia juga punya 4 proses tahap kehidupan manusia. Tahap kehidupan yaitu ada 2 kali mati dan 2 kali hidup. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Yang pertama, tahap pertama itu adalah merupakan kematian yang pertama. Kenapa disebut kematian yang pertama? Karena di sini ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih di dalam proses, sedangkan ruh masih di dalam arwah. Proses pembentukan manusia dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Yang pertama ada nutfah. Nutfah merupakan pembuahan sel telur oleh sperma. Ini berdurasi atau berjangka waktu selama 40 hari. Yang kedua, nutfah tersebut akan menjadi alaqah. Alaqah itu adalah gumpalan darah. Gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Ini juga durasinya 40 hari. Yang ketiga ada mudghah. Mudghah adalah gumpalan daging yang sudah mulai terbentuk anggota tubuhnya seperti kepala, kaki, tangan, dan sebagainya. Dan disinilah Allah meniupkan ruh kepada calon manusia tersebut. Setelah ditiupkan ruh, jadilah makhluk hidup yang baru. Teman-teman, setiap Bani Adam atau keturunan Adam akan mengalami proses syahadah atau perjanjian. Sekarang kita menginjak ke tahap yang kedua, yaitu kehidupan pertama. Hidup yang pertama ini artinya adalah ketika ruh dan jasad telah bersatu, dan disitulah Allah akan meniupkan ruh kepada jasad tersebut. Nah, kemudian di tahap-tahap itu ada manusia akan mengalami hidup di alam rahim. Alam rahim itu adalah semua manusia akan mengalami hidup di alam rahim, tetapi tidak akan bisa merasakan bagaimana hidup di alam rahim itu. Pada usia 3-5 bulan belum diberi pendengaran, penglihatan, ataupun juga akal pikiran. Yang berfungsi hanyalah detak jantungnya saja. Kemudian yang kedua ada alam dunia. Setelah lahir di bumi, manusia tidak langsung oleh Allah diberi tanggung jawab atau kewajiban, tetapi harus menjalani dulu proses-proses berikut ini, seperti ada masa balita, yaitu dari mulai usia 0-5 bulan. Ini juga disebut dengan masa golden age atau usia keemasan. Nah, yang dimana di usia ini adalah pengenalan Islam yang harus dijalankan atau diterapkan oleh kedua orang tuanya, yaitu mengenai kebiasaan dan sikap berperilaku sesuai dengan syariat nilai Islam.
Kemudian setelah itu ada masa yang kedua, yaitu masa anak-anak dari umur 5 sampai 12 tahun. Masa ini merupakan masa bimbingan kreativitas atau imajinasi dari orang tuanya. Karena akal dan pikiran anak di usia 5 sampai 12 tahun ini mulai berfungsi. Jadi anak akan mulai menangkap apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan apa yang dia lihat di sekitarnya. Kemudian masa yang selanjutnya adalah masa mumayyiz, yaitu masa di mana di atas 12 tahun. Masa ini Allah mulai akan menuntut pertanggungjawabannya selama di dunia untuk nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang ketiga itu adalah yang selanjutnya itu adalah masa pikun, yaitu masa dari usia 75 tahun ke atas atau 75 tahun lebih. Sebenarnya masa hidup manusia itu relatif paling rata-rata 63 tahun, tetapi jika lebih itu adalah merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di masa pikun ini atau masa 75 tahun ke atas, manusia akan dikembalikan kepada masa kekanak-kanakannya lagi. Jadi mentalnya akan mental seperti kekanak-kanakan lagi. Meskipun dalam fisiknya dia adalah sudah tua. Kenyataan tadi dijelaskan dalam surat Yasin ayat 68. Kemudian yang selanjutnya ada tahap kematian yang kedua. Tahap ini dipastikan semua manusia bahkan makhluk hidup yang bernyawa akan mengalaminya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 6, yang dimana dikatakan bahwasanya setiap makhluk hidup yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, tetapi sebelum kita akan mengalami kehidupan yang kedua, kita akan mengalami tahap-tahap yang akan kita lalui. Yang pertama ada tahap kehancuran alam semesta, atau disebut dengan hari kiamat. Di tahap ini Allah akan menghancurkan alam semesta ini dan menghancurkan seisinya termasuk semua makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada hari kebangkitan, di mana Allah akan membangkitkan kembali makhluk-makhluk yang telah Ia matikan. Selanjutnya juga ada hari perhitungan, di mana kita akan dihitung amalnya, apakah lebih banyak amal yang baik ataukah lebih banyak amal yang buruk. Yang selanjutnya ada hari pembalasan atau yaumul jaza. Di sini kita akan mempertanggungjawabkan atas segala perilaku atau segala amal yang kita kerjakan di dunia dahulu. Ketika kita banyak mengerjakan amal kebaikan, maka Allah akan membalaskannya dengan kenikmatan surga. Tetapi ketika kita banyak mengerjakan amal keburukan, maka Allah akan membalaskannya dengan kepedihan di neraka. Nah, selanjutnya ada juga sikap manusia tentang syahadatain. Manusia itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang menerima seruan Rasul, ada juga yang menolak seruan Rasul. Ketika konsekuensi bagi yang menerima seruan Rasul, maka ia akan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia akan diberi balasan berupa kenikmatan di surga. Tetapi sebaliknya, apabila yang menolak seruan Rasul, maka dia sesungguhnya akan sesat di dunia nanti. Dan juga dia kelak akan diberi balasan berupa kejamnya neraka. Kemudian pengaruh sikap hidup seseorang itu dipengaruhi oleh Nah, jadi gini ya guys, pengaruh hidup seseorang dijelaskan oleh menurut Ari Ginanjar, yaitu ada prasangka. Prasangka itu seperti apa? Prasangka itu perasaan. Jadi dugaan kita, prasangka kita kepada orang lain, apakah kita banyak berprasangka buruk atau banyak berprasangka baik. Oleh karena itu Allah pun menyarankan kepada kita umat manusia bahwasanya jangan terlalu banyak berprasangka buruk terhadap orang lain, karena apa yang kita lihat belum tentu itu adalah apa yang sedang ia alami. Nah, selanjutnya ada kehidupan di akhirat. Ada dua, ada penghuni neraka dan penghuni surga. Jadi kehidupan yang selanjutnya atau kehidupan yang keempat ini adalah kita akan hidup kembali di akhirat.
ada kehidupan di akhirat itu hanya ada dua kemungkinan dan dua golongan. Ada penghuni neraka dan penghuni surga. Kalian pasti tahu kan kriteria dari dua golongan manusia tersebut. Kalau kita menjadi penghuni neraka, sudah pasti kita adalah orang yang sedang mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia dahulu. Kalau tentunya kalau penghuni neraka itu adalah orang yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa, atau juga banyak melanggar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada penghuni surga. Penghuni surga itu adalah tentunya bagi orang-orang yang beriman, rajin beribadah, dan taat kepada Allah, dan juga menerima seruan dari Rasul yang tadi telah saya jelaskan di awal. Oke, baik teman-teman, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau saya resum dari materi bab 3 ini mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin dalam penyampaiannya saya kurang tepat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.